Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dan dilimpahkan rezeki yang halal. Dan semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan mengkritisi satu kitab yang dikarang oleh Habib Ba'alawi, yang mana dalam kitab ini seperti dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa ciri khas kitab karya ulama Ba'alawi ini selalu disisipi cerita-cerita khurafat dan juga doktrin-doktrin yang sesat serta menyesatkan. Bahkan dalam kitab ini ada pernyataan yang menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya. Kitab ini bernama Kitab Tuhfatul Ahbab. Yang akan saya kritisi ini khusus dalam halaman 225 sampai halaman 226. Namun untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, atau bisa disebarluaskan video ini sehingga orang-orang yang belum sadar akan kesesatan Habib Ba'alawi akan menjadi sadar dan akan kembali berpikir waras, sehingga mengikuti ulama-ulama pribumi yang tentu rahmatan lil alamin ajarannya. Langsung saya buka kitab Tuhfatul Ahbab halaman 225, yang mana di sini tertulis waqala radhiyallahu anhu kana al Habib Idrus Ibnu Ahmad Ibnu Ali Ibnu Syihab yakulu wa mimma akhbaroni syaihi wa maladhi Abdullah Basaudan annal faqihal muqaddami boleh, annal faqihal muqaddama boleh, tolaba min rabbihi li auladihi salah satu asya alla yamuta ahaduhum illa wa huwa indaroksihi. Yang mana arti dari pernyataan ini, dia berkata, maksudnya Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Muhammad bin Syihab, semoga Allah meridhoi beliau. Habib Idrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab berkata, di antara apa yang dikatakan oleh guruku dan pelindungku, yaitu Abdullah Basaudan, adalah sebagai berikut. Sesungguhnya fakih muqaddam ini memohon kepada Allah 3 hal untuk anak-anaknya. Yang pertama, alla yamuta ahaduhum illa wa huwa indaroksihi. Jadi ini cerita yang diceritakan oleh Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Muhammad bin Syihab. Nah, Habib Alwi ini menceritakan Habib Idrus bin Ahmad bin Ali bin Syihab, yang mana Habib Idrus ini menyampaikan pernyataan bahwa fakih muqaddam ini berdoa kepada Allah, yang mana doa ini ditujukan untuk anak-anaknya. Artinya fakih muqaddam ini meminta 3 hal kepada Allah, yang 3 hal ini untuk anak-anaknya. Jadi seperti kebiasaan Habib-Habib pada umumnya, ini menceritakan kehebatan orang tuanya, menceritakan kehebatan kakeknya. Nah, dalam kitab ini juga sama. Jadi
Habib Idrus bin Ahmad ini lagi diceritakan oleh Habib Ali bin Abdullah, yang mana ini cucunya. Dan Habib Idrus ini menceritakan tentang Fakih Muqaddam. Jadi rentetannya itu ke atas, ke atas, ke atas. Ini selalu diunggul-unggulkan. Ada 3 hal yang diminta oleh Fakih Muqaddam kepada Allah untuk anak-anaknya, yaitu yang pertama, ala yamuta ahadum illa wa huwa inda roksihi. Bahwa Fakih Muqaddam ini meminta kepada Allah agar anak-anaknya ini tidak meninggal kecuali berada di puncak kekuasaannya. Indaroksihi di sini maksudnya bahwa anak-anaknya ini boleh meninggal, tetapi kalau sudah berada di puncak kekuasaannya atau berada di puncak karirnya sebagai ulama. Jadi maksudnya Fakih Muqaddam ini meminta kepada Allah anak-anaknya ini nggak boleh mati kecuali kalau sudah berada di puncak kesuksesannya yang dalam ini berarti menjadi ulama. Jadi indaroksihi di sini diartikan puncak kekuasaan, yang mana kekuasaannya seorang ulama tentu menjadi ulama yang masyhur, terkenal, dan diakui kealimannya. Ini permintaan Fakih Muqaddam yang pertama. Kemudian wa alla yamuta ahaduhum illa wa huwa masturun. Yang kedua, Fakih Muqaddam berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya, bahwa anak-anaknya ini tidak boleh meninggal kecuali setelah menjadi wali yang mastur, wali yang tertutup, lawan dari wali yang maskur. Jadi anak-anaknya Fakih Muqaddam ini tentu menjadi wali yang mastur semua. Kemudian yang ketiga, permintaan terakhir dari Fakih Muqaddam kepada Allah, wa an tukbila boleh, wa an tukbala boleh, wa an tukbala taubatuhum walau fil qabri fa'ajabahullahu tolabahu. Permintaan yang ketiga dari Fakih Muqaddam yaitu bahwa Fakih Muqaddam ini berdoa kepada Allah agar taubat anak-anaknya ini diterima oleh Allah walaupun sudah berada di dalam kubur. Fajabahullahu tolabahu. Kemudian Allah mengabulkan seluruh permintaan dari Fakih Muqaddam yang jumlahnya ada 3 itu. Nah, disinilah ada poin-poin yang perlu saya kritisi. Kalau soal hamba memohon kepada Allah ini sudah menjadi keharusan. Artinya tidak ada salahnya seorang hamba itu memohon kepada Allah. Termasuk Fakih Muqaddam, hamba Allah ini memohon kepada Tuhannya, ini enggak ada salahnya. Tetapi yang perlu dicatat bahwa permintaan Fakih Muqaddam ini menyimpang. Bahwa Fakih Muqaddam memohon kepada Allah agar anak-anaknya ini taubatnya diterima oleh Allah walaupun sudah berada di dalam kubur. Selama ini yang kita pahami bahwa manusia itu dituntut bertobat sesegera mungkin setelah sadar melakukan maksiat. Tetapi tidak berlaku bagi Fakih Muqaddam dan keturunan-keturunannya. Karena bagi Fakih Muqaddam dan keturunannya, ini tobat bisa diterima walau sudah berada di dalam kubur. Dan yang lebih mencengangkan lagi, fajabahu tolabahu. Dan Allah itu mengabulkan seluruh doa dari Fakih Muqaddam. Saya penasaran, Fakih Muqaddam tahu doanya dikabulkan oleh Allah,
tahu bahwa anak-anaknya diampuni seluruh dosanya oleh Allah walaupun di dalam kubur. Ini gimana? Artinya sampai Faqih Muqaddam mengerti doanya diterima oleh Allah, kemudian anak-anaknya seluruh tobatnya diterima oleh Allah walau dalam kubur. Nah, ini ajaran-ajaran semacam ini ketika dikonsumsi oleh para muhibbin, ini akan menjadi berpola pikir yang tidak sehat. Kenapa? Saya akan katakan bahwa manusia itu boleh berbuat maksiat selama masih hidup di dunia. Manusia boleh sesuka hati berbuat seenaknya. Toh nanti setelah mati di alam kubur itu masih bisa bertobat. Dan tobatnya itu diterima oleh Allah. Ini mudah banget ya. Nah, inilah ajaran-ajaran yang menyimpang dari Habibah Alawi. Yang kita tahu, yang kita pelajari, kitab-kitab di kalangan pesantren, khususnya kitab-kitab yang masyhur dipelajari oleh ulama NU, ini tobat seorang hamba ini masih diterima kecuali dua hal yang tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan saya bahas nanti. Saya akan lanjutkan masih dalam kitab Tuhfatul Ahbab, terusan dari tadi. Sumakola al-Habib Alawi wa kunna nasma'u minal ami Abi Bakrin ibni Abdillah al-Khord annaha tuqbalu taubatuhum walau fil qabri kama dzakara al-Habib Idrus ibnu Ahmad al-Madkur. Dikuatkan pernyataannya oleh Habib Alwi bahwa saya mendengar dari paman Abu Bakar bin Abdullah al-Khord, dia menerima taubat mereka bahkan di dalam kubur, sebagaimana yang disebutkan Habib Idrus bin Ahmad. Artinya Allah menerima taubat anak-anaknya Faqih Muqaddam walau sudah berada di dalam kubur. Nah, untuk penonton silahkan dinilai sendiri. Apakah kitab Alawi ini menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang selama ini kita pelajari atau tidak? Tentu ini ajaran yang sangat menyimpang. Hidup di dunia ini manusia dituntut untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kenapa? Agar tidak terlambat kematian lebih dulu menjemput. Sebab kalau kematian lebih dulu menjemput, maka semenyesal apapun kita, setobat apapun kita, tobat kita sudah tidak diterima. Tapi ini tidak berlaku untuk kitab Ba'alawi yang ini, Tuhfatul Ahbab ini, bahwa tobatnya orang walau sudah di dalam kubur ini diampuni oleh Allah. Jadi kita bebas bisa berbuat seenaknya di dunia. Kita maksiat-maksiat aja, kita mabuk-mabukan, kita berbuat maksiat. Toh nanti ketika di alam kubur kita bisa menyesal, kita bisa tobat dan tobat kita diterima. Enak banget. Nah, inilah kalau kitab Tuhfatul Ahbab ini kemudian dipelajari oleh santri-santri yang tidak teliti, tentu akan tersesat juga. Makanya saya bongkar satu persatu kitab-kitab Ba'alawi yang isinya menyesatkan. Karena yang kita pahami bahwa tobat seseorang ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua kategori. Yang pertama, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima, yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan
yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Ini diperkuat dan dijelaskan surat An-Nisa ayat 18 ini di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam kitab Tafsir Al-Munir. Diterimanya tobat seseorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan setan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan tobat masih diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil ruhnya. Ini ada dalam kitab Tafsir Al-Munir jilid keempat halaman 294. Bahwa Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini menjelaskan tobatnya seorang hamba ini tidak diterima kalau roh itu sudah sampai pada kerongkongan tenggorokan. Artinya orang mau meninggal, sudah ngorok, sudah hal ini, kemudian baru taubat kepada Allah, menyesali segala dosa-dosanya, ini tidak diterima oleh Allah tobatnya. Kemudian orang-orang yang mati dalam keadaan kafir juga tidak diterima taubatnya. Kemudian yang kedua, tobat seorang hamba ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 158. Hal yang duruna illa anta tiyahumul malaikatu au ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yang fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu au kasabat fi imaniha khaira kuling tadiru inna mungtadirun, yang artinya yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Lagi-lagi Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa tobat dan iman seseorang yang baru ia lakukan di hari kiamat tidaklah berguna, sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Ini keterangan ada dalam kitab Tafsir Munir jilid 4 halaman 294. Artinya apa? Dua hal tobatnya seorang hamba yang tidak akan diterima. Satu, ketika ajal sudah sampai tenggorokan. Kemudian yang kedua, ketika datang hari kiamat. Misalnya tiba-tiba sekarang datang hari kiamat, kemudian seluruh umat di bumi ini tobat kepada Allah, maka tobatnya tidak diterima. Karena apa? Karena enak banget kita bebas bermaksiat selama masih diberi kesempatan hidup, kemudian pada saat ajal mau menjemput tiba-tiba kita tobat, atau ketika datang hari kiamat tiba-tiba kita tobat. Dan nanti semua orang ya tobatnya diterima kalau di waktu-waktu itu tobat seseorang diterima.
artinya di waktu ajal sudah sampai tenggorokan, kemudian di waktu hari kiamat tiba. Nah, karena itulah taubat di waktu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kitab Tuhfatul Ahbab, Faqih Muqaddam ini mendoakan anak-anaknya agar taubatnya anaknya di alam kubur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubatnya diterima oleh Allah beneran. Saya heran dengan pernyataan Faqih Muqaddam ini, saya heran kok bisa taubat anak-anaknya yang sudah ada di alam kubur masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selama hidup di dunia kita boleh berbuat maksiat, kita boleh berbuat seenaknya, kita boleh melanggar aturan-aturan Allah. Toh nanti pada saat kita meninggal dan kita sudah berada di dalam kubur, kita bisa melakukan tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kacau. Nah, kalau kitab-kitab semacam ini kemudian tidak dikritisi dan kemudian dipercayai dan diamini saja, bahkan kita cenderung menganggap bahwa Faqih Muqaddam itu hebat, Faqih Muqaddam itu diberi keistimewaan dibanding makhluk-makhluk lain, karena di saat makhluk-makhluk lain tobat pada saat ajal mau menjemput dan tobat pada hari kiamat itu tidak diterima, tapi Faqih Muqaddam ini berbeda. Tobat anak-anaknya walaupun sudah di dalam kubur ini diterima berkat doa Faqih Muqaddam. Saya tidak menganggap ini keistimewaan Faqih Muqaddam. Ini cerita halu, ini cerita khurafat, ini doktrin sesat. Dengan tujuan apa? Dimuat dalam kitab ini agar pembacanya ini kagum terhadap Faqih Muqaddam, kemudian akan mengeluhkan Faqih Muqaddam bahwa Faqih Muqaddam itu wali yang sangat istimewa, wali yang diberi beribu-ribu karomah. Tetapi bagi saya tidak, ini fix cerita halu, ini doktrin yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sudah kita ketahui. Untuk para muhibin yang masih ngotot bahwa ajaran Ba'alawi tidak sesat, jangan hanya akalnya condong berdasarkan suka atau tidak suka saja, tetapi ayo kita netral, kemudian kita kaji kitabnya Ba'alawi bersama-sama. Setelah kita kaji, kita renungi, isinya bertentangan dengan ajaran-ajaran yang selama ini kita pelajari atau tidak. Ketika isinya itu sangat bertentangan dan menyimpang, kenapa berat untuk mengatakan bahwa ajaran Ba'alawi ini menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya? Jadilah santri yang kritis, jadilah santri yang cerdas, dan jadilah santri yang netral. Netral itu maksudnya bahwa katakan itu benar kalau memang itu benar, dan katakan itu salah kalau memang itu salah. Jangan merasa keberatan karena ini soal akidah. Kalau soal akidah dibiarkan karena rasa keberatan kita, nggak enak nih saya mengatakan Habib Ba'alawi itu sesat. Toh saya kan punya teman Habib. Kalau saya mengatakan Habib itu sesat, Habib itu bukan keturunan Rasulullah, saya nggak enak membatalkan nasab teman saya. Lah, dengan rasa keberatan seperti ini, Anda belum menjadi orang yang bisa berjiwa netral. Jadilah orang yang berjiwa netral, katakan yang benar jika itu memang benar, dan katakan salah jika memang itu salah. Nah, bagi penonton yang kebetulan mampu mengkaji kitab-kitab berbahasa Arab, silahkan cari kitab Tuhfatul Ahbab, kemudian buka halaman 225 sampai halaman 226. Kalian baca bahwa di situ memang nyata-nyata Faqih Muqaddam mengatakan bahwa tobatnya anak-anaknya diterima walau sudah berada di dalam kubur, dan Faqih Muqaddam itu tahu, herannya itu Faqih Muqaddam itu tahu kalau tobat anak-anaknya itu diterima oleh Allah. Lah, taunya Faqih Muqaddam ini dari mana? Sedangkan Nabi saja
untuk mendapatkan wahyu ini melalui perantara malaikat Jibril. Tidak seenaknya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, tidak. Nabi Muhammad kan langsung bertemu kepada Allah itu pada saat Isra Mi'raj. Jadi tidak seenaknya seperti Faqih Muqaddam, dikit-dikit tahu doanya diterima oleh Allah. Taunya dari mana? Apakah langsung mendapatkan kabar dari Allah atau tidak? Ini kan perlu ditelusuri, ini perlu diteliti. Nah, kalau tidak bisa dijelaskan dengan rasional, ini cerita ini ngarang, ini cerita yang diada-adakan, glorifikasi. Kitab-kitab Alawi isinya doktrin sesat, isinya glorifikasi yang mengunggul-unggulkan nenek moyangnya. Untuk apa? Biar dikagumi oleh umat muslim di dunia, biar diistimewakan oleh muslim di dunia. Tapi maaf, santri dan kiai pribumi satu persatu sudah mulai sadar dan sudah mulai terlepas dari doktrin sesat Ba'alawi. Sehingga kita bersama-sama akan membongkar satu persatu kitab-kitab Ba'alawi yang isinya sesat dan menyesatkan. Cukup ya komentar saya dan kritik saya terhadap kitab Tuhfatul Ahbab yang isinya sangat menyimpang. Semoga penonton yang masih kolot menjadi muhibbin Ba'alawi akan menjadi sadar dengan melihat video saya ini. Kalaupun sudah menonton dan sudah mencermati video saya ini kok masih enggan mau menerima kebenaran, ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah berarti untuk selalu menjadi muhibbin Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan. Akhir kalam, ikutilah ulama pribumi yang sudah nyata-nyata menyebarkan Islam di Nusantara ini dengan Islam yang rahmatalil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.